Solo Leveling Ragnarok Chapter 4344. Setelah Sung Suho dan yang lainnya menghilang, si Apostel yang kebingungan langsung mendekati mayat Lee Min Sung. Menyadari kalau Lee Min Sung tidak mereka bawa, si Apostel meyakini kalau gate yang tiba-tiba muncul itu hanya diperuntukkan untuk si topeng hitam dan juga rekannya. Kegelapan dan si topeng hitam itu setiap kali aku melawannya, entah kenapa semuanya menjadi kacau. Sementara di tempat lain di dalam Shadow Dungeon tutorial, Sung Suho yang telah kembali pulih terlihat sedang mengecek kondisi tubuhnya. Tapi dia merasa ada yang aneh dengan pesan yang ada di status Indo miliknya yang tidak memperbolehkan rekan-rekannya itu untuk ikut. Dan lagi Shadow Dungeon Key tidak dapat digunakan. Dengan begitu Sung Suho tidak bisa menggunakan Bone Skill dan juga Shadow Dungeon Key. Sung Suho kembali teringat dengan dirinya yang dulu pernah masuk ke dalam dungeon tutorial itu. Meski dirinya yang berlatih di sana sudah hilang, tapi bekasnya masih tersisa. Para knight dan juga senjata yang ada di lorong itu kini sudah tidak ada lagi. Dan sejauh ini questnya pun belum muncul. Tanpa senjata dan juga bone skill, Sung Suho sangat ragu jika dia harus kembali menaiki tower tersebut seperti dahulu. Saat Sung Suho mengamati dungeon itu dengan seksama, dia menyadari adanya distorsi waktu yang terus terjadi. Tiba-tiba dia melihat sesuatu berupa pintu ruangan bos dungeon. Sung Suho kemudian menghampirinya dan membuka pintu itu. Dulunya di dalam ruangan bos itu terdapat seorang knight yang menjadi lawan Sung Suho. Dan tanpa rasa takut, Sung Suho terus berjalan ke depan. Meski ruangan itu sangat gelap, tapi Sung Suho dapat merasakan kalau di tempat itu ada seseorang. Dan alangkah terkejutnya ketika Sung Suho menyadari kalau bos dungeon yang harus dia lawan itu adalah dirinya sendiri. Di sana terlihat Sung Suho lain mirip dengan dirinya dulu setelah berhasil naik ke puncak tower dungeon tutorial, yang tentunya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, bahkan sampai bisa mengalahkan Beru dan Igris. Sung Suho terlihat sangat ketakutan dihadapkan dengan sosok itu. Sebuah magic power yang meluap-luap langsung muncul dari diri Sung Suho dungeon tutorial. Bahkan dengan tekanan auranya saja lantai di sana dibuat hancur berantakan. Dan tiba-tiba sebuah pukulan langsung membuat Sung Suho hancur tak tersisa. 3 baris obor yang sebelumnya menyala kini satu di antara mereka mati. Dan Sung Suho pun kembali ke tempat semula dengan kondisi yang sama. Sung Suho terlihat kebingungan dengan dirinya yang kembali hidup. Dia masih terlihat ketakutan dengan pertempuran sebelumnya. Jangan bilang kalau kelas advancement quest ini aku harus mengalahkan diriku di masa lalu. Apakah itu mungkin bisa? Tapi meski terlihat mustahil, dia yakin kalau sistem itu dibuat untuk membantunya berkembang. Dan pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Sung Suho kembali mengingat struktur dungeon itu yang memiliki beberapa cabang. Dan dia sangat yakin kalau ada pintu bos lain di dalam dungeon tersebut. Sung Suho bergegas mencari pintu lain itu. Dan sesuai dengan apa yang dia pikirkan, kalau di dungeon itu terdapat pintu bos lain. Meski dengan ragu-ragu, Sung Suho secara perlahan membuka pintu itu. Di dalamnya terdapat beberapa mainan anak kecil yang berserakan. Di sana juga ada seorang anak kecil yang sedang bermain. Tapi anak itu langsung menoleh dengan tatapan yang menakutkan. Sung Suho langsung menyadari kalau anak itu adalah dirinya versi kecil. Sung Suho tidak habis pikir dengan sistem yang menyuruhnya untuk melawan anak kecil. Tapi tiba-tiba sebuah mainan yang ada di sana dibuat melayang bersamaan dengan Sung Suho kecil yang mengendalikan itu semua. Bahkan tubuh Sung Suho kini tidak bisa digerakkan sedikit pun. Dan saat Sung Suho menyadari kalau itu adalah kekuatan Rural Authority, mainan-mainan itu langsung melesat ke arahnya. Dan boom, dia pun kembali ke tempat awal dengan kondisi seperti semula. Kini nyala satu obor kembali menghilang. Sung Suho merasa ngeri dengan dirinya yang masih kecil bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Dia dibuat kebingungan untuk bisa keluar dari dungeon tutorial itu. Tapi tiba-tiba Sung Suho teringat dengan aturan dungeon tutorial dulu yang cuma memberikannya 3 nyawa. Dan saat dia melihat nyala obor yang tinggal 1, dia pun menyadari kalau nyawanya juga tersisa 1. Tapi ternyata di atasnya masih ada banyak obor yang menyala dan tak terhitung jumlahnya. Ini tidak masuk akal.
Dikarenakan campur tangan makhluk asing telah terjadi sistem error. Kalahkan sosok yang ada di dalam ruangan sebelum nyawa Anda habis. Anda tidak bisa meninggalkan dungeon sampai kelas advancement Anda selesai. Sung Soo-ho dibuat terkejut dengan nyala obor yang begitu banyak. Menyadari kalau dirinya tidak bisa kabur dari quest itu, Sung Soo-ho kembali menelusuri ke dalam dungeon. Di dalam labirin itu, Sung Soo-ho merasa aneh dengan pintu boss dungeon yang tersusun secara acak. Dan dia meyakini kalau boss roomnya akan lebih banyak lagi jika dia terus mencarinya. Tapi masalahnya dia tidak tahu seberapa besar labirin itu. Di persimpangan jalan, Sung Soo-ho merasakan adanya sesuatu. Dan dalam kegelapan itu, perlahan muncul mainan dinosaurus yang melayang. Disusul dengan mainan-mainan lainnya yang di belakangnya kembali terlihat sosok Sung Soo-ho kecil. Sung Soo-ho yang kembali melihat dirinya versi kecil langsung terkejut karena gak seharusnya anak itu keluar dari dalam ruangan bos. Saat Sung Soo-ho memutuskan untuk kabur, kakinya langsung dibuat putus oleh salah satu mainan yang melesat ke arahnya. Belum selesai menengok ke belakang, satu mainan lainnya kembali memutuskan kaki Sung Soo-ho. Dan kakinya yang terputus itu langsung meledak begitu terkena mainan itu. Di saat Sung Soo-ho kagum dengan kemampuan Rural Authority anak itu, tiba-tiba di belakangnya sudah berdiri seseorang. Kini kedua Sung Soo-ho versi dewasa itu kembali bertemu. Tapi dengan begitu cepat, sebuah tendangan langsung memutuskan kepala Sung Soo-ho. Kembali ke start awal, Sung Soo-ho terlihat kesal dan frustasi dengan quest yang gak masuk akal itu. Tapi sesaat setelahnya dia terlihat bahagia karena mengetahui kebenaran tentang nyawanya yang sebanyak nyawa obor di sana. Kalau aku harus melawan entitas di dalam ruangan ini, maka aku tidak perlu melawannya secara langsung. Aku tinggal mencari ruangan lain. Tapi setiap kali Sung Soo-ho mengeksplor ruangan lain, dia selalu bertemu dengan dirinya yang lain yang ngebuat dirinya tak berdaya. Jika nyawaku tak terbatas, maka kalau aku terus berusaha, aku pasti menemukan boss room lain. Tapi bagaimana kalau sistem error itu berarti sebenarnya tidak ada ruangan bos lain? Sung Soo-ho terlihat terdiam diri, menyadari meski dia memiliki nyawa tanpa batas, tapi musuh yang harus dia lawan adalah sosok yang tidak bisa dia kalahkan. Apalagi di tempat itu dia tidak bisa naik level untuk menjadi lebih kuat. Di momen itu Soo-ho kembali teringat dengan perkataannya sebelumnya. Jika aku akan bertambah kuat, maka aku ingin menjadi yang terkuat. Soo-ho terlihat kesal dengan kata-kata yang diucapkannya yang kini justru menjadi rantai yang memaksanya melangkah untuk maju. Dengan darah yang ada di bibirnya, Soo-ho mulai menggambar labirin yang baru saja dia jelajahi. Sementara di tempat lain, pihak asosiasi Hunter akhirnya mengumumkan tentang larangan penggunaan Stardust. Mereka juga menginformasikan tentang kondisi Lee Min-sung yang ditemukan sudah tak bernyawa di pegunungan. Dan tindakan kriminal yang dilakukannya juga sudah terbongkar oleh pihak asosiasi. Lim Tae-gyu yang mendapatkan semua kenyataan itu terlihat menyalahkan dirinya sendiri yang tidak bisa menghentikan Lee Min-sung. Di dalam rapat bersama pihak asosiasi, dia menyatakan permintaan maaf dan penyesalannya sebagai ketua Guild Rappers. Dia juga memberitahu tentang kondisi tidak normal yang terjadi pada tubuh Lee Min-sung selama mereka bertarung. Apa kau bermaksud mengatakan kalau itu adalah skill yang diberikan oleh Stardust? Mendengar Choi Jong-in yang menimpalinya, Lim Tae-gyu pun mengiyakannya. Dia juga menginformasikan tentang seseorang yang menggunakan topeng hitam. Choi Jong-in yang mendengar itu langsung mencurigai sosok itulah yang telah membunuh Lee Min-sung. Dia kemudian teringat dengan salah satu miner yang berpartisipasi dalam ekspedisi Raid Paju Piltype yang kini dikabarkan telah menghilang. Choi Jong-in kemudian mengeluarkan foto orang yang dimaksud sambil menjelaskan profil singkat tentang Sung Soo-ho. Dan dia mencurigainya sebagai pendaftar palsu. Di seberang meja Choi Jong-in terlihat seseorang yang meminta izin untuk melihat foto tersebut. Dan ternyata itu adalah Hunter Park Do-jin, si apostel Opitarim. Di saat Park Do-jin melihat foto itu, Jin Chul yang merupakan presiden asosiasi Hunter terlihat mengkhawatirkan kondisi Sung Soo-ho. Sementara itu Park Do-jin mencoba menutup foto mulut Sung Soo-ho dengan jarinya. Dan dia pun langsung tersenyum seolah sudah mengetahui identitas asli dari si topeng hitam. Sementara di tempat lain, Sung Soo-ho yang telah mati ratusan kali kini telah berhasil menggambar ruangan labirin yang hampir sempurna dengan darahnya. Dan bersambung.
Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.